para pembaca sekalian baik yang duduk maupun tiduran. Jangan lupa bab tiap hari ya. Biar gak jadi batu. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 99. Dewa Asing. Sosok yang telah menciptakan banyak alam semesta sejak zaman kuno. Absolute Being. Pada suatu masa, dewa, dunia kita adalah salah satunya. Percakapan baru tempo hari terlintas di benak Soho. Dewa yang menciptakan dunia tempat bumi ini berada adalah Absolute Being. Namun, bahkan makhluk absolut seperti itu memiliki sesuatu yang tidak dapat mereka hindari, yaitu kematian. Dan akhir hidupnya benar-benar menyedihkan. Pemberontakan Rulers. Rulers yang bertugas sebagai utusan Absolute Being, akhirnya menyadari kebenaran bahwa tuan yang mereka layani tidak baik dan tidak adil. Tetapi makhluk kejam yang menikmati makhluk yang dia ciptakan saling menghancurkan sebagai hiburan. Menyadari fakta ini, para rulers akhirnya memberontak melawan Absolute Being dan berhasil membunuhnya. Dengan demikian, Absolute Being akhirnya mati di tangan para rulers yang telah dia ciptakan. Namun, masalah baru dimulai sejak saat itu. Dunia tanpa Absolute Being. Tanah tanpa pemilik. Jumlah besar mana yang tersisa di dunia ini menjadi rebutan bagi para makhluk yang dia ciptakan. Para dewa dan dewa asing lainnya dari dimensi jauh memperhatikan kesempatan ini. Sejak saat itu, dewa asing mulai mengalihkan perhatian mereka ke dunia kita. Pada awalnya, itu adalah kompetisi untuk menguasainya lebih dulu. Kuncinya adalah siapa yang akan datang dan menancapkan bendera mereka di tanah ini terlebih dahulu. Tidak peduli siapa yang tinggal di sini. Tidak peduli apa yang diciptakan oleh Absolute Being. Itu menjadi kompetisi secara tidak langsung di mana semuanya bisa dihancurkan dan dilahap. Tetapi ketika mereka benar-benar tiba, sebuah variabel tak terduga sedang menunggu para dewa asing. Variabel itu adalah Raja kami. Ayah dari Tuan Muda. Dewa negeri ini mungkin sudah mati, tapi raja baru yang memerintah atas kematiannya ada di sini. Shadow Monarch Sung Jinwo. Fragmen cahaya yang paling cemerlang. Sang pahlawan. Memimpin pasukannya keluar angkasa untuk menghentikan pasukan dewa asing. Ini adalah awal dari perang habis-habisan di luar angkasa. Perang kami sangat sengit dan tak ada habisnya. Hingga saat ini. Tidak ada yang bisa menjamin hasil dari perang ini. Mereka berperang melawan makhluk yang terus bereproduksi tanpa henti. Sementara pasukan yang dilawan adalah makhluk abadi yang dapat bangkit kembali tidak peduli berapa kali mereka mati. Tidak ada yang tahu berapa lama keseimbangan genting ini akan bertahan. Mereka terus bertempur dan bertarung. Dalam upaya untuk memecahkan keseimbangan yang menegangkan ini, pihak dewa asing mencoba sesuatu yang lain. Mereka berusaha melewati garis depan yang dijaga ketat Sung Jinwo dengan menyerang garis belakang, yaitu bumi. Dari sudut pandang dewa asing, bumi adalah tempat yang paling tidak diinginkan. Kekuatan magis di sana terlalu lemah dibandingkan dengan dimensi lain, jadi hanya sedikit yang bisa dilahap. Namun, itu juga merupakan tempat dengan banyak celah. Setelah menetapkan bumi sebagai tujuan mereka, Apostel dewa asing segera mulai membuka celah dimensi untuk membuat jalan menuju bumi. Akibatnya, celah dimensi yang tidak lengkap mulai bertabrakan, menciptakan banyak gate di bumi. Namun, mereka yang menginvasi bumi dari gate bukanlah pasukan dewa asing, melainkan pengungsi korban perang dari dimensi yang hancur setelah kalah dalam perang para monark. Kupikir Apostel dewa asing akan bertindak secara diam-diam. Kenapa jadi seperti ini? Soho memelototi raja penguasa itu. Miss Ben. Monster api yang terbuat dari jiwa manusia yang sudah mati. Dengan cara yang mirip seperti tubuh iblis yang mati terbakar. Tentu saja, ada perbedaan yang jelas. Jiwa yang terbuat dari manusia dengan cepat terbakar menjadi abu. Tapi yang terbuat dari iblis jauh lebih kokoh daripada manusia. Api mencuat dari leher iblis yang terpenggal. Dan sosok seperti wajah muncul. Sosok itu menyerupai kuda api yang mengenakan armor di seluruh tubuh yang terbuat dari iblis yang mati.
Dia terlihat seperti siput. Beru menjilat lidahnya seolah merasa itu menyedihkan. Hidup Raja Penguasa! Hidup Raja Penguasa! Dari segala arah, iblis gemetar dan bersujud saat munculnya penguasa yang haus darah. Tetapi penguasa yang haus darah itu sendiri tampaknya tidak tertarik pada suara seperti itu, dan hanya menunjukkan minatnya pada Soho yang tidak bersujud di tempat ini. Menarik. Saat penguasa yang haus darah itu menatap Soho, mulutnya terbuka dan suara bergema yang menyeramkan keluar. Aku tidak pernah berpikir menemukan seseorang sepertimu di tempat seperti ini. Mendengar kata-kata itu, Soho terkejut. Apakah dia mengetahui identitasku? Bukan kabar baik jika putra Shadow Monarch berada di sini telah diketahui apostel dewa asing. Aku satu-satunya kelemahan ayahku. Soho menelan ludah saat melihat penguasa yang haus darah itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Jika identitas aslinya diketahui dewa asing, semua akan menjadi kacau. Tak terbayang dia akan menghadapi apostel dewa asing di tempat seperti ini. Itu membuat Soho bingung. Hehehe. Penguasa yang haus darah itu membuka bibirnya, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah mengira masih ada bangsawan iblis yang hidup. Hah. Untuk sesaat, ketegangan yang dirasakan Soho mereda. Apakah Beru merasakan hal yang sama? Dia berbisik pelan dari dalam bayangan. Tampaknya kekuatan vulkan dan esil dirasakan terlalu kuat oleh penguasa saat ini. Itu lebih baik. Mata penguasa yang haus darah itu berbinar-binar. Luar biasa. Kau bahkan pewaris kekuatan monark. Mendengar kata-kata itu, mata Soho dan Beru membelalak. Soho segera memasang kuda-kuda untuk menebas makhluk di depannya. Dalam benaknya, dia sudah merencanakan 13 cara untuk membunuhnya secepat mungkin. Tuan muda, kita harus membunuhnya di sini dan sekarang. Jika kita melepaskannya, informasimu bisa bocor ke tangan musuh. Saat itulah itu terjadi. Bagaimana bisa anggota suku iblis menjadi penerus Beast Monarch? Hah? Bagaimana kau tahu? Kau cukup jeli, Tuan muda. Soho mengangguk dengan percaya diri sebagai jawaban atas pertanyaan Raja Penguasa. Meskipun dia mengabaikan tatapan bingung Beru padanya dari bawah bayang-bayang. Raja Penguasa haus darah tersenyum penuh arti. Apakah kau pikir aku bodoh? Aku bisa mencium aroma binatang buas yang keluar dari tubuhmu. Beast Monarch. Lord Fang memandang Raja Penguasa haus darah dengan ekspresi menghina. Meskipun dia merasa bisa mendengar suara lidah rakan dari kejauhan, Soho menatap musuhnya dengan arogan. Dan kemudian dia dengan berani mengungkapkan identitasnya. Kau benar. Aku seorang bangsawan iblis yang mewarisi kekuatan Beast Monarch. Jadi begitu. Hahaha. Bagus. Aku tidak pernah berpikir aku akan menemukan seseorang seperti kau di tempat terpencil ini. Puas dengan sikapnya yang percaya diri, Raja Penguasa haus darah tertawa terbahak-bahak. Saat tawanya bergema di seluruh koloseum, para iblis semakin ketakutan. Dia tidak menyembunyikan identitas sama sekali, karena Soho telah memperkuat dirinya dengan Grey di dalam tubuhnya. Juga, dia memegang tanduk vulkan di tangannya, bukan di kepalanya. Tapi wajar dianggap sebagai iblis yang bisa menggunakan tanduknya sebagai senjata. Bagus. Aku hampir tidak berhasil menyembunyikan identitasku. Apakah ini akan baik-baik saja? Saat Soho tersenyum puas, suara bingung esil bisa terdengar. Tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Meskipun Kuei dan Beru muncul selama pertempuran, untungnya, Raja Penguasa yang haus darah sepertinya tidak menyadari identitas asli Soho. Jadi, apa rencanamu? Saat esil berbisik dari dalam tanduk vulkan, Soho mengembalikan pertanyaan itu kepada Raja Penguasa yang haus darah dengan tatapan angkuh dan sombong, seolah-olah dia benar-benar bangsawan iblis. Setelah mendengar ini, Raja Penguasa haus darah memandang rendah Soho. Apakah kau mengincarku sejak awal? Berhenti membual dan katakan padaku mengapa kau mengumpulkan besi neraka, bahkan memaksa budak di tempat terpencil ini. Ada banyak iblis yang diperbudak di sini, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menambang besi neraka.
Apa yang mereka coba lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak besi neraka? Hanya ada satu alasan yang terlintas. Tentunya mereka tidak bersiap untuk perang, kan? Seperti yang Esil sebutkan sebelumnya, besi neraka adalah bahan yang paling umum digunakan untuk membuat senjata di alam iblis. Besi neraka yang mengeluarkan sihir tidak hanya kuat, tetapi juga biji yang paling responsif terhadap sihir, mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan kekuatan magis. Menanggapi pertanyaan itu, Raja penguasa yang haus darah merentangkan tangannya lebar-lebar dan menunjuk ke arah iblis di Kolosseum yang luas. Apakah kau lihat? Tempat ini sudah di bawah kendali sempurnaku. Tapi, seperti yang kau ketahui, ini hanyalah salah satu dari alam iblis yang terpecah. Inilah mengapa mereka menyebut tempat ini sebagai perbatasan. Ada alam iblis yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar celah dimensi, berkeliaran tanpa tujuan, dan tempat ini salah satunya. Aku akan melatih orang-orang ini dan menaklukkan semua alam iblis. Dan aku akan memimpin semua dimensi lain di bawah kuasaku. Aku akan membunuh dan terus membunuh, dan melahap mereka semua. Itu dia. Raja penguasa yang haus darah, atau lebih tepatnya, utusan dewa asing, bertujuan untuk menggunakan iblis agar mengendalikan dunia iblis dari sini, dan kemudian menaklukkan dimensi demi dimensi, hingga akhirnya, aku akan menjangkau bumi. Soho yang mendengar rencana Apostel, menyipitkan matanya. Sementara itu, Raja penguasa yang haus darah mengangkat roh jahatnya dan memusatkan perhatian pada Soho. Itu sebabnya aku mencari seseorang sepertimu. Seseorang seperti aku. Ya. Jika aku menggunakan tubuh bangsawan iblis seperti kau sebagai armor, seberapa kuat aku jadinya? Hehehe. Menyenangkan. Semua iblis yang berada di Kolosseum adalah budaknya. Beru. Apakah ayahku selama ini melawan orang-orang seperti ini sendirian? Iya. Begitulah. Sejak dulu raja selalu bertarung sendirian. Di tempat yang tidak diketahui siapapun, di waktu yang tidak diingat siapapun. Dan bahkan pada saat ini, Sung Jinwo, ayah dari Soho, masih berjuang sendirian. Di ujung alam semesta nan jauh yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Jadi begitu, ayah pasti sangat bosan. Aku harus segera pergi menemuinya. Jujur, aku tidak yakin berapa banyak bantuan yang bisa kuberikan. Tapi sebagai putra sematawayang, aku harus pergi dan mendukung ayah yang berjuang sendirian di tempat asing, setidaknya dengan memikul bebannya di pundakku. Dan akan lebih baik membawakannya beberapa hadiah. Tatapan Soho beralih ke penguasa haus darah yang mengintimidasi. Ya, hadiah. Mari kita mulai dengan menangani sampah di depan kita. Bangkitlah. Solo Camping. Narik Rock, Chapter 100. Di ujung alam semesta yang luas, sebuah lubang hitam yang terhubung keluar angkasa terbuka melewati kegelapan yang jauh. Gerbang baru telah muncul. Semuanya, bersiaplah untuk serangan musuh. Menanggapi perintah para rulers, para prajurit langit membentangkan sayap mereka secara serempak. Aura energi mereka berbenturan dengan energi yang terpancar dari lubang hitam. Dan di tengah medan perang yang intens itu, seorang pria yang dikelilingi oleh energi hitam seperti bendera mengerutkan alisnya dan menoleh. Apakah itu karena suasana hatiku? Rasanya seperti seseorang memanggilku. Apakah itu mungkin Beru? Belion, sang komandan yang sedang mempersiapkan garis depan, tiba-tiba muncul dan membalas perkataannya. Memikirkan Beru, Sung Jinwo mengerutkan alisnya. Kalau dipikir-pikir, ada apa dengan Beru? Dia telah diberitahu untuk segera kembali, tetapi masih belum ada kabar di mana dia sekarang. Apakah dia telah melakukan apa yang diperintahkan dengan benar? Rajaku, jika sesuatu terjadi pada Beru, mungkin Tuan Muda. Bukan itu masalahnya. Sung Jinwo menjawab dengan tegas. Jika itu masalahnya, aku akan segera menyadarinya. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi pada prajurit bayangan, Sung Jinwo dapat langsung merasakannya. Namun sejauh ini, dia belum merasakan tanda apapun dari Beru.
Dia mungkin menderita beberapa luka saat melawan sisa-sisa dewa asing dalam perjalanan ke bumi. Tetapi Beru tidak akan kesulitan oleh lawan seperti itu sejak awal. Apalagi Beru memiliki skill khusus yang tidak dimiliki prajurit bayangan lainnya. Predator. Beru adalah binatang tipe serangga dengan naluri bertahan hidup yang sangat kuat. Bahkan jika dia jauh dari tuannya, dia adalah prajurit bayangan yang bisa menambah kekuatannya sendiri. Saya minta maaf Rajaku. Pada saat itu, Komandan Legiun Igris muncul di samping Sung Jinwo dan angkat bicara. Igris selalu bermain-main dengan Beru. Itu sebabnya dia tahu lebih baik tentang Beru. Tidak peduli betapa bodohnya Beru, dia mungkin telah menyelesaikan misinya sekarang. Yang harus kita khawatirkan adalah sebuah masalah yang membuatnya harus tinggal di bumi. Memikirkan Beru, Belion dan Igris menghela nafas pada saat bersamaan. Beru adalah petarung terkuat dan terkenal terlalu protektif di kalangan Shadow Army. Tetapi jika segel pada ingatan Soho dilepaskan, Soho akan segera mengenali Beru. Ada kemungkinan besar Beru, yang telah menunggu saat ini dengan penuh semangat. Mungkin itu alasan dia tetap tinggal di bumi. Beru adalah seseorang yang akan mengamuk dengan kesetiaan yang tinggi. Jika bukan dia, siapa yang akan melindungi Shadow Monarch? Itu juga karena naluri semutnya. Yah, itu mungkin cukup bagus. Karena alasan itulah kenapa Beru dikirim. Sung Jinwo tersenyum dan memalingkan muka dari bumi. Pertempuran yang menegangkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ini tidak akan berakhir dengan mudah. Jika diingat lagi, lebih mudah menghadapi pertempuran panjang dan keras melawan para monark. Karena itu hanya benturan kekuatan melawan kekuatan. Tapi perang dengan dewa asing sama sekali berbeda dibandingkan saat itu. Dewa asing menikmati penciptaan dan kehancuran. Para apostel yang diciptakan oleh tangan mereka selalu bertarung dengan bentuk yang aneh dan strategi yang tidak teratur. Dan akibatnya, situasi yang tidak dapat diprediksi terus terjadi. Itu bukan pertarungan antara kekuatan, tetapi antara strategi dan taktik. Hal terpenting untuk melawan mereka adalah kemampuan untuk menilai situasi dari waktu ke waktu. Jadi, aku akan menyerahkannya pada mereka. Mata Sung Jinwo berbinar. Komandan Legiun Beru, yang menemui Soho untuk melepas segel, akan cukup kuat untuk barisan belakang. Cukup memberatkan bagi dewa asing memindahkan orang yang sangat kuat dari garis depan dan mengirim mereka ke bumi. Kalau tidak, keseimbangan yang dijaga ketat di sini akan langsung runtuh. Pada akhirnya, mereka yang mengincar bumi hanyalah sekelompok orang lemah di antara para apostel dewa asing. Ada titik yang mengkhawatirkan. Faktanya, keseimbangannya sudah rusak. Itu rusak dari sisi ini terlebih dahulu, sejak Komandan Legiun Beru dikirim ke bumi. Pada saat yang sama, di sisi dewa asing, mereka memperoleh kemampuan untuk mengirim seseorang ke bumi yang sekuat Beru. Kuncinya adalah ketika dewa asing menyadari fakta ini. Saat mereka menyadarinya, mereka pasti akan mengirim seorang apostel dengan kekuatan yang mirip dengan Beru ke bumi. Tentu saja, Beru sendiri bisa menangani seseorang dengan level itu. Tapi bagaimana jika kondisi Beru berbeda dari biasanya? Itu bisa menyebabkan situasi yang cukup merepotkan. Namun, mereka tidak akan mengirim Beru jika mereka tahu lini belakang telah disusupi. Jika mereka membiarkannya, bumi pasti akan hancur, cepat atau lambat. Sung Jinwo berbicara, memikirkan putra semata wayangnya, yang berjuang sendirian di bumi. Jadi Soho, kau harus melakukannya. Jadilah lebih kuat, putraku. Bangkitlah. Saat perintah Soho bergema, Beru ingat martabat Raja Agungnya, Shadow Monarch Sung Jinwo. Perintah sakral yang menciptakan legiun bayangan menutupi alam semesta yang luas dan jauh. Pasukan prajurit abadi Beru, berpusat di sekitar dirinya, adalah pejuang tak terkalahkan yang bahkan melampaui kematian. Utusan neraka yang membakar jiwa mereka untuk memenuhi misi atas perintah tuan mereka. Namun prajurit yang dipimpin oleh Soho, hanya ada satu. Hanya Kui. Lebih buruk lagi,
Tentara bayangan sekali pakai telah kembali ke kehampaan. Oh, Tuan Muda memanggilku. Saat perintah Soho terdengar, Kuei bangkit dari bayang-bayang dengan ekspresi bingung. Melihat hal tersebut, Beru menyadari situasinya dan berteriak kepada Soho. Tidak, Tuan Muda. Jika kau menggunakan kekuatanmu sekarang, dia harus segera menghentikannya. Lawannya adalah apostel dewa asing. Jika kita memanggil prajurit bayangan sekarang, apostel dewa asing akan mengenali identitas Soho. Kita hanya akan mengungkapkan identitas Tuan Muda. Keiyak. Tapi sebelum kata-kata Beru selesai, sesuatu berubah. Lompat, Kuei. Tiba-tiba, tangan Soho meraih Kuei dari bayang-bayang dan menariknya keluar. Pada saat itu tubuhnya berubah menjadi tombak energi hitam. Jika itu adalah perintah Tuan Muda, aku adalah Spearman Kuei. Mengikuti perintah Master, aku akan menusuk jantung musuh dengan menjadi tombak. Bentuknya seperti penyengat raksasa yang biasa Kuei pegang di tangannya. Level, skill, Shadow Extraction, telah meningkat. Jendela skill muncul di depan Soho. Ekstraksi bayangan level 2. Transformasi bentuk. Skill bayangan. Tidak diperlukan mana. Memungkinkan player mengubah bentuk tentara bayangan sesuka hati. Kei. Beru benar-benar kagum. Ya ampun. Merubah tentara bayangan menjadi senjata. Raja tidak pernah menunjukkan skill seperti itu. Ah, benarkah? Soho mengangkat Kuei, yang sekarang berubah menjadi tombak, ke udara dengan kilatan di matanya sebagai tanggapan atas sanjungan Beru. Aku hanya meniru Esil. Hah? Aku. Esil mampu mengubah tanduknya sendiri menjadi senjata atau menyembunyikan dirinya ke dalam tanduk vulkan. Soho, yang telah menyaksikannya beberapa kali, secara refleks menyadarinya. Meskipun materialisasi tampak mengesankan, prajurit bayangan pada dasarnya terbuat dari substansi halus. Lihat saja Beru. Ukuran dan bentuknya berubah sesuka hatinya. Jadi, tentu saja, kupikir aku juga bisa melakukannya. Wah, astaga. Beru sangat tersentuh. Bakat. Tuan Muda sangat berbakat. Sangat mengesankan. Kie. Tuan Muda benar-benar luar biasa. Kami tahu saat dia kecil sudah memiliki kekuatan seorang monark. Shadow Lord Sung Jinwo, yang melampaui batasan, telah mencapai level di mana dia dapat dengan bebas memanipulasi semua bayangan. Di sisi lain, Soho adalah seorang pemula yang baru saja terbangun dengan kekuatan bayangan, seperti ulat. Tapi bisakah ulat ini bangkit ke tingkat kekuatan bayangan berikutnya tanpa ada yang mengajarinya? Putra Vulkan. Aku pikir kau hanya memiliki satu tanduk. Kau menyembunyikan tanduk yang luar biasa secara terpisah. Raja penguasa Haus Darah masih salah memahami identitas Soho. Dia mengira bahwa tombak bayangan yang tiba-tiba muncul di tangan Soho telah mengubah tanduk iblis menjadi senjata. Jadi, apakah kau akan memberontak melawanku dengan tombak itu? Menurutmu, berapa banyak iblis yang sudah kumakan sejauh ini? Jangan susah payah memberontak. Serahkan saja tubuhmu kepadaku dengan sukarela. Raja penguasa Haus Darah bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan segera menoleh untuk menghindari tombak bayangan yang ditembakkan seperti kilat. Dia salah mengira bahwa tombak itu telah mengubah tanduk iblis menjadi senjata. Beraninya kau. Tombak bayangan yang terbang, berputar menusuk bahunya. Apa? Penguasa Haus Darah buru-buru menarik tombak bayangan keluar dari tubuhnya. Beraninya kau melakukan trik seperti itu. Api kemarahan meledak dari tubuhnya. Pada saat itu, Soho beraksi. Aktifkan. Titel, Demon Slayer, diaktifkan. Semua statistik meningkat sebesar 40% saat menghadapi monster tipe iblis. Soho mengayunkan kedua pedangnya tanpa henti. Menggunakan skill, Storm Slash. Sebagai tanggapan, Raja penguasa yang haus darah mengangkat ekornya dan meledakkan kekuatan. Hahaha, ayo keluarkan semua yang kau punya. Aku akan melihat seberapa tangguhnya tubuh seorang bangsawan iblis. Semburan apinya bertabrakan dengan badai Soho, menyebabkan ledakan berantai yang luar biasa.
Tapi pedang ganda Soho merobek ledakan itu dan tanpa henti menyerang penguasa yang haus darah. Tidak buruk. Aku kira bangsawan iblis cukup hebat. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Raja penguasa haus darah sedikit terkejut. Meski merasakan energi lemah dari Soho, kekuatan serangannya berada di luar perkiraan. Api tak menyenangkan yang dia hasilkan saat ini semuanya dipicu oleh darah dan daging iblis yang telah dia makan sejauh ini. Di sisi lain, titel Demon Slayer milik Soho merupakan buff paling efektif melawan kekuatan iblis. Apa hanya itu saja? Tiba-tiba, kekuatan yang sangat besar meledak dari seluruh tubuh Raja Penguasa yang haus darah, yang kini mengincar Soho. Karena kutukan darah yang telah menghabiskan tubuhmu. Dia mengarahkan jarinya ke arah Soho dan melepaskan kekuatannya. Mengamuk. Lah, kutukan darah. Kabut kutukan yang tidak menyenangkan menutupi seluruh area tempat Soho berdiri. Di depannya, Raja Penguasa yang haus darah meledakkan istananya. Hahaha. Apakah kau tahu apa itu? Semua makanan yang diberikan kepada semua iblis di sini dicampur dengan racun darah. Dan dia bisa mengeluarkan racun darah di dalam tubuh lawannya kapanpun dia mau. Namun, pada saat itu, tanpa ragu, Soho muncul dari kabut dan menusukkan kedua pedangnya ke tubuh Raja Penguasa yang haus darah. Bersambung.